Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah yang mudah-mudahan senantiasa berkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu karunia nikmat yang begitu besar kepada kita, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kita bisa melaksanakan kewajiban kita fardu ain dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan talabul ilm. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan sebagai perbendaharaan amal yang nanti akan sama-sama kita lihat di yaumil qiyamah. Salawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua hidup dengan membawa kecintaan kepada Nabi Muhammad, dan ketika kita meninggal dunia pun kita membawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang berhak nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, yaitu adalah orang-orang yang ketika meninggal dunia mereka membawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta di dalam kehidupannya ada kesungguhan, ya, ada kesungguhan di dalam mengajar, di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Malam ini atau sore ini kita sudah berada di tanggal 11 bulan Sya'ban kalau nggak salah, ya. Kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Sya'ban. Berarti tinggal beberapa hari lagi insyaallah kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, kalau udah Sya'ban berarti Ramadan, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, sampai kepada bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan besok kita bisa isi hari-hari Ramadan tersebut dengan kegiatan ibadah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sini materi ta'lim insyaallah akan saya sampaikan, yaitu akhlak yang mengambil dari satu firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Nyata, ya, berbahagia mereka itu orang-orang yang beriman. Nah, di dalam ayat ini perlu kita pahami. Ini ayat qad aflaha diawali dengan huruf qad, dan aflaha sigatnya ini adalah bentuk daripada fi'il madi. Dan setiap ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi, kalau sigatnya fi'il madi, setiap sigat fi'il madi yang didahului oleh huruf qad maknanya litahqiq, ya. Jadi setiap fi'il madi yang didahului oleh huruf qad maknanya litahqiq. Seperti qad qamatis shalah, nyata telah datang waktu salat. Qad aflahal mu'minun, nyata, tahqiq namanya. Artinya kata imam, para ulama-ulama mufassirin, tahqiqul makna, artinya jelas
aflahal mu'minun, nyata jelas yang telah berbahagia itu orang-orang yang beriman. Nah, sekarang makna iman. Apa ini iman? Kita sering dengar kalimat atau kata iman. Iman ini secara bahasa artinya kan kita percaya kepada Allah. Ya. Apa sebatas lisan kita? Nggak cukup. Iman hanya sebatas lisan nggak cukup. Syarat orang dikatakan mukmin, makanya tujuan kita ini dari iman agar menjadi mukmin, dari Islam agar menjadi muslim. Kalau Islam hanya kepasrahan. Jadi Islam itu kepasrahan, iman keyakinan. Nah, kalau muslim berarti orang yang telah pasrah, orang yang sudah pasrah. Kalau mukmin berarti orang yang sudah yakin akan adanya Allah Ta'ala dan orang yang telah nurut dengan apa-apa yang telah Allah perintahkan. Ini mukmin. Nah, syarat sahnya iman seseorang, yang pertama dia harus mengucapkan dengan lisan. Lisan wajib dia ucapkan dengan kalimat apa? Dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalimat ini Pak, ini kalimat yang luar biasa. Karena kita sering dengar, siapa orang yang akhir hayatnya membaca kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah khalal jannah, maka dia akan masuk surga. Benar gak ini? Hadis sahih Pak, berani bantah? Siapa orang yang akhir hayatnya membaca kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Dan tentunya orang nggak gampang juga akhir hayat bisa baca kalimat tauhid, nggak bisa direncanain. Kalau bisa direncanain enak dong, ya. Kalau bisa direncanain enak. Ya nanti kalau saya mati itu ya bisikin aja di telinga saya. Di sini ada setan Pak nanti. Ya ada iblis tuh masuk. Kalau nggak iman ya nggak bakal bisa, ditutup oleh Allah. Telinga kita ini ditutup oleh Allah. Nah, yang mampu mengucapkan itu siapa? Al-mu'min. Itu orang-orang yang telah beriman. Qad aflahal mu'minun, artinya orang-orang yang beriman tadi bahagia. Nah, kenapa mereka orang-orang yang beriman ini dikatakan bahagia? Karena mereka telah memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara akhlak, kita bicara adab. Adab bukan cuma kepada manusia. Adab kepada Allah. Adab kepada Nabi. Adab kepada sesama. Adab kepada hewan. Ini kan adab, ini kan akhlak. Makanya orang tidak dikatakan berilmu sekalipun dia punya ilmu yang tinggi kalau dia tidak punya adab. Syarat dikatakan orang itu min ahlil ilm, daripada ahli ilmu, ketika ilmu dibarengi dengan adab. Bagaimana adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana adab dia terhadap Nabi Muhammad? Bagaimana adab dia terhadap sesama muslim? Nah, adab kepada Allah gimana? Kita harus wajib punya adab. Hanya orang-orang yang mukmin yang punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya orang-orang yang beriman yang mereka yang punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana adab kepada Allah? Contoh, ketika ada panggilan salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Ini orang-orang yang beriman karena dia tertanam satu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan semua. Ya. Ini ditinggalin, ini ditinggalin, ini ditinggalin. Kenapa? Allah sudah manggil. Sekalipun syariatnya yang adzan Pak Sukman, ya. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang panggil kita. Nah, ini bagian adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya adab kepada Allah ini, dia mudah meneteskan air mata ketika di malam hari. Makanya kalau kita doa nih sama-sama, ya, kita doa sama-sama, nangis. Macam-macam dah tuh nangis ya Pak. Ada nangis karena nggak enak sama teman-teman semua nangis, kita nggak nangis nggak enak. Saya ikut nangis juga. Kan orang nangis itu ada yang ke bawah Pak, ada yang terbawa suasana akhirnya dia jadi nangis, atau dibuat kata-katanya dibuat sedih, nangis. Apakah ini tangisan yang betul-betul menjadikan saksi nanti di yaumil kiamah? Belum tentu.
tangisan yang bisa menjadi penghalang orang-orang tersebut daripada azab api neraka, tangisan yang mana? Yaitu ada tangisan ketika mereka teringat dosa-dosa yang telah dilakukan, mereka sadar itu dosa, dia istighfar kepada Allah, dia teteskan air mata. Itu tangisan itu. Ini adalah ketika dia menangis, berarti dia sudah punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nangis dengan kata-kata yang dibuat-buat, bukan. Oh ya Allah, misalnya kita malam Idul Fitri tinggal di Kalimantan, di tengah hutan belantara Kalimantan, nggak pulang. Kita ingat anak, ingat istri, suara takbir dengar sayup-sayup tuh dengeran, nggak bisa pulang, nangis. Ya Allah, apa tangisan itu? Bukan tangisan itu. Tapi tangisan mana yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu adalah tangisan orang-orang yang beriman. Tangisan orang-orang beriman ini gimana? Tangisan orang-orang beriman ketika di malam hari manusia semua terlelap tidur. Ya, manusia semua terlelap tidur. Dia ambil wudhu, dia sholat sunnah 2 rakaat, ada 4 rakaat, ada 8 rakaat, ada 6 rakaat. Di situ dia istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sampai akhirnya. Kita baca doa itu. Ini kalau kita ada rasa takut kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, dan ada rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru sampai begini, Pak. Allahumma anta rabbi, nangis, Pak. Itu nangis. Nangisnya nggak dibuat-buat tuh. Ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhan saya. Anta khalaqtani, engkau yang menghidupkan saya. Ya, terus sampai akhirnya. Nah itu tangisan itu. Tangisan itu siapa yang bisa begitu? Itulah tangisan orang-orang yang punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nggak punya adab nggak bisa, Pak, nangis ingat dosa. Ya. Orang yang nggak punya adab kepada Allah itu nggak bisa dia nangis. Ketika ingat dosa dia nangis, nggak akan bisa nangis. Kenapa? Karena dia nggak punya adab terhadap Allah. Ya. Nggak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya adab, tidak punya akhlak terhadap Nabi Muhammad. Nah, bangun di malam hari. Siapa yang bisa punya adab seperti ini? Yaitu adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah, dicirikannya dengan apa? Ciri daripada orang yang beriman, ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang mengerjakan salatnya khashi'un, aidaimuna fi salatihim. Khashi'un artinya apa? Khashi'un di sini aidaimuna fi salatihim, artinya orang yang kontinu di dalam melaksanakan salat. Artinya enggak hari ini salat, besok enggak, Johor salat, asar enggak, ditunda-tunda. Ya sekarang kita kalau salat ditunda-tunda, makan ditunda, bisa nggak, Pak? Makan ditunda kayaknya nggak bisa. Gajian mestinya tanggal 30 kita gajian, ternyata ditelatin sampai 1 minggu. Kira-kira enak nggak? Ini mau gajian nih, kita mau gajian, misalnya gaji kita datangnya biasanya di tanggal 25, ya. Ternyata ada pengumuman bahwa bulan sekarang nih gaji ditunda, ya. Dapatnya nanti bulan depan, dirapel jadi 2 bulan. Kira-kira pusing nggak? Pusing kita, nggak enak gitu. Nah ini kepada manusia. Dengan urusan dunia kita pusing. Pernah nggak kita pusing mikirin sholat? Nah sekarang kita introspeksi diri kita, Pak. Al-khashi'un, kata ulama mufassirin, yaitu orang-orang yang sering memusingkan dirinya memikirkan masalah sholat. Pernah nggak kita pusingin diri, pusingin sholat, pernah nggak? Artinya musingkan sholat gini, ya Allah ini ruku saya udah bener atau belum? Ya Allah ini takbir saya begini udah bener apa belum ya Allah? Ya Allah ini Fatihah yang saya baca ini udah betul apa belum ya Allah? Artinya setiap hari ada kerisauan dengan masalah sholat kita. Begitu nggak kita? Kayaknya kita sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah tenang, sholat gue udah diterima, masuk surga dah kalau gue mati juga. Nah emang kita megang kunci surga. Baca Fatihah aja, baca waladdo aja, masa waladdo
Kalau masih baca waladhdallin, emang ada huruf dot itu dengan monyong? Nggak ada. Coba belajar sama si Ahmad tahsin Quran, ya. Kita kadang-kadang udah rasa dirinya ahli fikih, udah jadi kayak mufti, baca apa waladhdallin, wah nggak ada, ya. Tahsin. Jadi al-khashi'un artinya orang-orang khusyuk, aidaimuna fi salatihim, orang-orang yang selalu mereka ini kontinu di dalam melaksanakan salat, orang-orang yang ada kerisauan hati mereka itu dengan salat. Bahkan Pak, kalau kita cerita ulama sufi nih, kalau cerita ulama sufi ketika datang di waktu malam, begitu dia bahagia kepada Allah. Dan ketika menjelang fajar dia nangis Pak. Ketika menjelang fajar dia nangis. Kenapa dia nangis? Ya Rabb, saya sedang nikmatnya bermunajat kepadamu ya Allah. Saya sedang nikmatnya dekat denganmu ya Allah. Saya khawatir saya tidak bisa bertemu lagi dengan besok malam ya Allah. Kenapa? Tidak ada kenikmatan bermunajat kepada Allah kecuali di sepertiga malam. Nggak ada. Nggak ada kenikmatan bermunajat kepada Allah kecuali di sepertiga malam. Apa kita harus cerita kepada orang lain? Alhamdulillah malam anak nangis sampai 1 jam, ya munajat kepada Allah di pojokan kamar, nggak punya beras. Munajat yang paling nikmat ini sepertiga malam. Makanya para ulama-ulama as-salafun saleh ketika di sepertiga malam dia bermunajat sampai masuk waktu fajar nggak terasa, dia nangis kepada Allah, ya Rabb, andai kata bisa waktu malam ini diperpanjang-panjangkan ya Allah, jangan ada waktu siang. Saya kepengen waktu itu dibuat malam semuanya. Kenapa? Sebab inilah waktu saya yang paling nikmat untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Kenapa? Karena mereka itu al-khashi'una fi salatihim, orang-orang yang khusyuk, ya, orang-orang yang tenang di dalam salatnya. Dan ketika selesai sholat mereka risau dengan apa yang telah dikerjakan. Artinya dia evaluasi lagi tuh sholatnya, rukunya udah betul apa belum, takbirnya udah betul apa belum, sahadatnya udah betul apa belum, cara salamnya udah betul apa belum, mengucapkan sami Allahu liman hamidahnya sudah betul apa belum. Rata-rata kita ini kan ibadah itu kebanyakan boleh niru, ya. Ya emang bapak kita sholatnya kayak begitu, ya begitu. Nah sekarang sami Allahu liman hamidah betulnya gimana? Jadi orang-orang yang mereka itu risau dalam sholat dikaji Pak. Oh ternyata sami Allahu liman hamidah itu pas hamidah itu di telinga. Nabi begitu. Bukan sami Allahu liman hamidah, hamidah tangan di bawah, bukan. Ya walaupun begitu sah, ya sah-sah aja. Kan ini bicaranya bicara afdal. Jadi sami Allahu liman hamidah, hamidah di sini. Pas turun udah rapi. Nah sementara ini kita di mana? Kadang-kadang sami Allahu liman hamidah, hamidahnya di mana? Tangan udah di mana? Nah, artinya orang al-khashi'una fi salatihim, mereka punya adab kepada Allah ketika sholat. Gimana caranya orang yang punya adab kepada Allah ketika sholat? Dia perhatikan di dalam gerakan sholatnya. Gerakan sholatnya diperhatiin, bacaan sholatnya diperhatiin, posisi kakinya ketika sholat diperhatikan, pakaian ketika sholat diperhatikan. Jangan sampai ketika kita sholat apa? Baju bolong dipakai. Dengan alasan apa? Oh yang penting aurat nggak kelihatan Ustaz. Iya betul, yang penting nggak kelihatan aurat. Tapi ente kalau sholat ya baju dobrak begitu ya nggak pantas juga, nggak punya adab namanya itu. Nah ini makna daripada apa? Makna daripada alladzina hum ala fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang khusyuk ketika mengerjakan sholat, terus menerus ketika mengerjakan sholat. Setelah mereka melaksanakan sholat, ada kerisauan dengan sholatnya, ada kerisauan dalam sholatnya. Nah disambung lagi, ada apa? Ada ta'aluk hati kita dengan sholat. Ta'aluk itu artinya hubungan Pak. Nah sekarang tanya diri kita, nggak usah tanya orang lain, nggak usah tanya tetangga kita, tanya diri kita masing-masing. Kita ini sudah punya ta'aluk belum dengan sholat? Ya. Sudah punya hubungan belum dengan sholat? Ini ciri daripada al-mu'minun. Artinya hubungan di sini apa?
ketika dia selesai melaksanakan sholat, ya, misalnya kita tadi itu sholat maghrib, selesai dia melaksanakan sholat maghrib, ada kerinduan untuk melaksanakan sholat isya, itu namanya sudah punya ta'aluk dengan sholat, ya. Kita sholat isya maghrib selesai, ba'diyah maghrib ya selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, misalnya kita di dalam masjid atau di rumah, ya Allah kapan sih ini sholat isya, kapan sih ini sholat isya, ya Allah saya udah pengen banget nih melaksanakan sholat isya. Nah itu namanya tuh orang sudah punya ta'aluk dengan sholat. Nah sekarang kita tanya diri kita udah punya ta'aluk belum sama sholat? Kadang-kadang kita ini baru sampai rumah habis sholat maghrib, ya baru juga gua ngopi, ya udah isya lagi aja. Nah kalau begitu kita berarti belum punya ta'aluk tuh sama sholat, ya. Belum punya ta'aluk dengan sholat. Makanya kata ulama-ulama aslafun sholeh, ciri orang-orang yang sudah memiliki ta'aluk dengan sholat, adanya kerinduan dengan satu sholat kepada sholat yang lain. Adanya kerinduan adanya kerinduan dari satu sholat kepada sholat yang lain. Selesai dia melaksanakan sholat maghrib, ada kerinduan pengen cepet-cepet melaksanakan sholat isya. Setelah dia melaksanakan sholat isya, dia kepengen buru-buru melaksanakan sholat tahajud. Selesai melaksanakan sholat tahajud, ada kerinduan di dalam hati untuk melaksanakan sholat witir. Selesai dia melaksanakan sholat witir, ada kerinduan pengen buru-buru melaksanakan sholat subuh. Kita begitu belum? Kita pengen sholat buru-buru, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ba'diyah ditinggalin, qobliyah ditinggalin. Nah, boro-boro kita mau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, nggak punya ta'aluk dengan sholat. Makna khosiun itu, Pak, artinya khusu di dalam sholat bukan semata-mata tenang ketika melaksanakan sholat, bukan. Artinya tenang di dalam melaksanakan sholat, selesai sholat, ya, dia evaluasi lagi, ya, amalan-amalan di dalam sholatnya. Terus dia membuat satu ta'aluk yang kuat terhadap ibadah yang telah dia lakukan. Nah ini ciri al-mu'minun yang kedua, ya. Terus yang ketiganya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka ini orang-orang yang menjaga sholat mereka. Sholat dijaga, tidak dilalaikan, tidak dilalaikan sholat. Makanya ada firman Allah, wa fawailul lil musallin alladzina hum ala salatihim alladzina hum ala salatihim sahun. Itu ayat jangan dipotong, Pak. Kalau dipotong ya bahaya itu. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Udah orang nggak ada yang sholat semuanya dah tuh. Nah, siapa ini orang-orang yang sholat yang celaka? Yaitu adalah orang-orang yang lalai dalam sholat. Artinya tidak ada kehusuan di dalam sholat. Mereka tidak bisa menjaga waktu sholat, ya. Asar udah lewat, maghrib kelewat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, terusnya subuh kesiangan, johor nggak dikerjain, wal iyadzu billah. Bahkan Pak, orang, ya, ada satu keterangan begini, orang yang meninggalkan sholat subuh dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat subuh, dengan sengaja dia meninggalkan sholat subuh, ketika dia keluar rumah, rumah itu berkata, ya Rob, jangan kau kembalikan orang ini ke dalam rumahnya dalam keadaan selamat, dan jangan kau kembalikan orang ini kepada ahlinya dalam keadaan selamat, dan jangan kau berikan segala apa yang sedang dicarinya. Makanya ini pernah terjadi ketika seseorang, ya, kalau nggak salah seorang sahabat bawa gelas, ya, gelasnya tumpah, airnya tumpah. Dia nggak dimarahin, Pak, cuma ditanya, gimana sholat subuh kamu tadi? Makanya hati-hati kalau nggak sholat subuh, Pak. Hati-hati nggak sholat subuh, ninggalkan sholat subuh dengan sengaja, hati-hati, ya, hati-hati, ini bahaya ini, ya. Kalau orang kampung kita ini bisa terjadi kesialan terus dalam kehidupan kita. Kenapa? Gara-gara ninggalkan sholat subuh. Nah, orang yang beradab, orang yang beriman kepada Allah, cirinya mereka memiliki adab. Adabnya apa? Menjaga waktu sholat, ya, menjaga waktu sholat. Jadi sholat dijaga.
Jangan sampai apa? Jangan sampai kita sholat di luar waktu sholat. Nah, ada jaminan. Siapa orang yang sudah menjaga sholat 5 waktu, maka Allah Ta'ala akan perhatikan kehidupannya. Allah Ta'ala akan perhatikan kehidupan kita. Jangan kita pengen diperhatikan Allah sementara kewajiban kita tinggalin. Kita kepengen diperhatikan Allah sementara kewajiban kita tinggalin. Kadang-kadang ketika dikasih sakit, dia bilang apa? Ya Allah, ini sakit berat banget ya Allah. Emang dosa apa sih saya? Kalau kita tetangga yang tahu, dosa ente banyak, sholat ente tinggalin. Orang ada yang begitu. Ya Allah, ini ujian beratnya sampai kayak begini nih. Dosa apa sih ini yang saya kerjain sampai kayak begini? Udah pugu dia datang ke masjidnya seminggu sekali. Sholat Jumat itu masih ada bagusnya juga. Ya lumayan bagus dah kalau datang seminggu sekali Jumatan. Ada Pak. Dia silaturahmi ke masjidnya itu setahun sekali. Ya, Idul Fitri. Ya. Tambah satu lagi Idul Adha, karena nggak takut kalau nggak datang nggak kebagian daging dia. Makanya maksa-maksa datang juga walaupun ada Sabtu terakhir. Ya. Nah, jangan kita kayak begitu. Sebab kenapa? Kita ini terlahir diadzanin. Ya. Kita kan lahir diadzanin. Artinya apa? Ketika kita lahir kita sudah dikenalkan Allah. Ketika kita lahir kita sudah dikenalkan Allah. Makanya hidup itu di antara azan dan iqamah. Di antara azan dan iqamah itu ada apa? Ada sholat qobliyah. Makanya hidup kita juga sama. Diazanin ketika kita lahir. Gak ada sunnah diazanin kan? Nah, sebelum kita mati, di sini ada satu pekerjaan yang wajib kita kerjakan, yaitu ada di dalam kehidupan. Apa? Yaitu ada perintah-perintah Allah wajib kita kerjakan. Nah, nanti kita mati, kita disolatkan. Makanya ihfadz sholatak, pelihara kita punya solat, pelihara solat kita. Kenapa? Sebab orang yang memelihara solat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang akan memelihara dan menjaga dirinya. Nah, ini adalah bagian daripada adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang saya sampaikan tadi, tidak akan punya adab kepada Allah kalau nggak beriman, nggak punya adab, ya, nggak akan punya adab. Hanya orang-orang yang beriman yang memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jaga dia sholatnya, dia pelihara waktu-waktu sholat, dia hormati waktu sholat, menghormati waktu sholat. Wajib kita hormatin waktu sholat, Pak. Jangan kita sepelein waktu sholat. Johor, ntar aja deh. Ntar aja Johor kan agak lumayan panjang waktunya. Ntar aja di 2:30 Johor. Udah kita nggak ngapa-ngapain. Pertanyaannya satu, emang kita tahu usia kita sampai 2:30 nanti? Ya, Isya ntar aja deh jam 2. Isya kan panjang waktunya. Emang kita tahu umur kita sampai jam 2 malam? Nggak tahu. Bisa jadi habis azan Isya kita mati. Ya, nggak ada yang jamin usia kita sampai besok pagi, Pak. Makanya pelihara sholat kita. Sebelum apa? Sebelum kita disolatin. Ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita belum sholat, ntar ujung-ujungnya disolatin. Nah, berarti kita nggak punya bekal apa-apa tuh. Nah, makanya ini bagian daripada adab orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu adalah mereka jaga sholat-sholatnya. Mereka jaga sholat 5 waktu. Mereka pelihara sholat 5 waktu. Nah, adab kepada Nabi apa? Adab kepada Nabi mereka jaga daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus jaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang mau menghidupkan daripada sunnah satu, siapa orang yang mau menghidupkan satu daripada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Ya. Misalnya kita sholat, ya, sholat sunnah, qobliyahnya kita hidupkan, ba'diyahnya kita hidupkan, sholat duhanya kita hidupkan, baca Qur'annya kita hidupkan, baca sholawatnya kita hidupkan, semua tuh. Nah, ini sunnah Nabi ini banyak. Sunnah Nabi bukan cuma sholat. Semua kalau kita niatkan ittiba kepada Nabi jadi sunnah. Misalnya kita pakai jenggot begini, hati-hati, Pak.
Ini jenggot bagian daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita pakai jenggot ini niatnya ittiba kepada Nabi, jadi pahala sunnah. Ya. Tapi jangan bilang begini, anak pakai jenggot biar kerenan dikit, ya jangan. Ya. Atau pengen dinilai orang soleh juga jangan. Pokoknya niatnya ittiba kepada Nabi. Karena Nabi punya jenggot, walaupun jenggot kita nggak sama dengan jenggotnya Nabi. Jenggot Nabi cakep Pak, bukan kayak jenggot kita ya, tapi lumayan masih ada lah, walaupun cuma 17 lembar juga. Ittiba kepada Nabi. Ya. Ya. Terus siapa kalau kumis ditipisin atau dikerok? Nah itu namanya ittiba kepada Nabi. Jangan apa? Jangan kumis sampai apa ya? Sampai kemarin nih. Makruh nih. Kalau kumis sampai ngelewatin Kelewatin bibir ini makruh. Nabi jajal makan pakai tangan kanan, terus ya pakai sendal pakai kaki kanan dulu. Nah kita sekarang keluar dari masjid pakai sendal kaki kiri dulu, kaki kanan dulu. Nah kanan, alhamdulillah kalau diperhatikan. Tapi banyak juga yang nggak diperhatiin. Yang penting masuk lubang kaki udah selesai. Nah ini daripada adab kita kepada Nabi. Makanya kalau kita bicara adab, gimana adab kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adab kita kepada Nabi Muhammad, kita menghidupkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari makan, ya, terus ya dari tata cara berpakaian, terus ya kita berjalan, kita di rumah cara ngedidik anak, cara ngedidik istri kita, hidupkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah menghidupkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita insya Allah tergolong daripada bagian orang yang sudah punya adab kepada Nabi. Ya. Orang yang sudah punya adab kepada Nabi. Makanya siapa yang tidak punya adab kepada Nabi? Siapa yang tidak punya adab kepada Nabi? Yaitu adalah orang-orang yang membenci daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini berarti kalau sudah benci kepada sunnah Nabi Muhammad, berarti dia sudah tidak punya adab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ada usaha, ada upaya untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, berarti di situ kita sudah belajar adab kepada Nabi Muhammad. Maka orang yang sunnah punya adab kepada Nabi, insya Allah nanti di yaumil qiyamah dibariskan dengan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, kita nanti di yaumil qiyamah kita mau cariin siapa Pak? Kita mau cari siapa? Nggak ada yang kita bisa cari. Nggak ada yang bisa ngasih tolong kita. Yang ngasih tolong kita itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya nikmat yang terbesar itu apa? Di samping nikmat iman dan nikmat Islam, ada lagi nikmat yang besar, yaitulah nikmat kita semua ini dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Ya. Kita bersyukur kepada Allah, ini nikmat yang terbesar, kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain nggak bisa Pak ngasih syafaat kepada umatnya. Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Adam nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa. Hanya satu Nabi yang bisa memberikan pertolongan kepada umatnya, yaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah bagian nikmat yang terbesar. Bagian nikmat yang terbesar, yaitulah Allah jadikan kita sebagai umat sayyidul wujud, yaitulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semua kepada jalan-jalan yang diridhoinya, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Kita hidup dengan membawa agama Nabi Muhammad. Kan ketika kita meninggal dunia pun kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita berharap mudah-mudahan ketika berakhir ajal kita mau berakhir, ruh kita mau melewati daripada jasad kita, mudah-mudahan mata kita nih yang penuh dengan dosa, mata kita yang penuh dengan dosa, mata yang penuh dengan maksiat, mata yang penuh dengan maksiat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan izin untuk memandang daripada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang meninggal dunia, matanya tadi kalau Allah taala izinkan untuk memandang wajahnya Nabi Muhammad, maka ruh lewat jasad nggak kerasa. Ya. Ruh melewati jasad tidak terasa. Kenapa? Sebab tidak ada kenikmatan mata memandang kecuali memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita Allah jaga
Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.